Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Si Nyoadi Channel, dan tentunya masih bersama saya Bang Adi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Dendam Mayat Hidup. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Si Nyoadi yang akan selalu membuat bulu kuduk merinding, dan juga tidak ketinggalan share and like. Oke, terima kasih. Kita langsung ke ceritanya. Kisah ini bermula dari sebuah desa, yaitu Desa Adem Ayem. Ada seorang wanita yang cantik jelita yang tinggal di Desa Adem Ayem. Pekerjaan seharinya dia hanyalah mengurus anak satu dan mempunyai ladang di sebuah di Desa Adem Ayem itu. Dan dia segala sesuatunya mengurusnya sendiri karena anaknya masih kecil. Anaknya cuma satu, lelaki, tapi dia mengurus segala sesuatunya sendiri tanpa ada perantara dari keluarga, karena dia hidup di sana itu sebatang kara dari awalnya. Dia emang sangat cantik sekali. Sebut saja Yanti. Si Yanti ini mempunyai ladang yang lumayan luas sepeninggalan orang tuanya, dan mantan suaminya yang sudah meninggal itu tidak meninggalkan harta warisan. Dia hanya mengandalkan warisan dari orang tuanya. Dia terus mencari rezeki dari ladangnya sendiri. Suatu ketika di malam hari, si Yanti ini ingin mengaji, keluar dari rumah mengaji, dan anaknya sudah istirahat lah, ibaratnya itu udah jam 8 malam lah. Yanti mau mengaji di surau, yaitu musola. Seberangkatnya Yanti dari rumah berjalan kaki dengan gelapnya malam, tanpa lampu penerangan jalan lah, masih gelap lah, walaupun ada lampu-lampu sentir di tiap rumah, tapi itu kan tetap redup lah. Berjalan ke surau ingin mengaji bersama kiai di surau adalah tiga lelaki, yaitu si Bram, Yanto, dan Rohman. Nah, si Bram, Yanto, dan Rohman ini emang sudah terkenal lah di desa itu. Dia sering sering mabuk lah, sering minum minuman, ibaratnya begundal desa lah. Si Bram ini memang orang kaya di desa itu. Dia anaknya bos penggilingan padi. Dan di perjalanan itu si Yanti menuju surau, ketemulah dengan anak-anak begundal ini, si Bram, Yanto, dan Rohman.
yang lagi sedang menikmati minuman keras. Ditegurlah si Yanti ini, "Yanti, mau kemana kamu?" "Oh mas, ini saya mau ke surau, mau ngaji." "Ngapain sih ngajian? Mendingan sini nongkrong sama aku, sama teman-teman, temenin aku, kita nyanyi di sini." "Oh maaf mas, saya ingin mengaji biar tambah ilmu di dunia untuk di akhirat." "Alah, apa itu akhirat? Nggak nyata, buat apa? Mendingan di sini kita nyanyi nyata di dunia ini, happy lah Yan." "Maaf mas, saya mau melanjutkan perjalanan ke surau untuk mengaji." Akhirnya lah dicuekin lah si tiga begundal itu sama si Yanti. Akhirnya si Yanti melanjutkan perjalanan, dan dari jauh si Bram, "Yan, I miss you, I love you." Nah, kata si Bram seperti itu. Diajukan lah sama si Yanti. Akhirnya sampailah ke surau mengaji, terus dapat tausiah lah dari Pak Ustadznya. Sekiranya jam 9 lebih lah, mau setengah 10, itu udah malam banget. Kalau di desa udah malam banget itu. Pulanglah si Yanti dari pengajian itu, melewati jalan setapak, ya setengah hutan lah, desa tapi kebun, tapi terlihat kayak hutan lah, namanya desa ya. Kira-kira dari surau itu ke rumahnya Yanti itu adalah sekiranya 500 meter lah, lumayan jauh. Dan ketemu lagi sama begundal ini, si Bram, Yanto, dan Rohman. "Udah pulang Yan?" "Alhamdulillah mas, sudah pulang." "Yaudah sini aja dulu nongkrong sama kita." "Maaf mas, anak saya nunggu di rumah." "Ah, paling anak kamu udah tidur paling di rumah," kata si Bram. "Maaf mas, kasihan anak saya sendiri di rumah." "Kamu sombong banget sih Yan," kata si Yanto itu. "Maaf mas, bukan saya sombong, saya kan wanita, apalagi punya anak satu, saya janda mas. Saya nggak mau ada hal-hal macam dari warga dengan omongan mulutnya ke saya." "Ah, nggak pedulilah, kamu tahu kan aku tuh Yan, aku anak siapa, nggak ada yang berani lah kalau kamu sama aku, warga-warga ngomong seperti itu." "Maaf mas, aku mau pulang." Akhirnya dipegang lah tangan si Yanti. "Sini dulu Yan." Langsung ditepis sama si Yanti. "Maaf mas, jangan kurang ajar mas, aku memang janda mas, aku orang miskin, tapi aku masih punya harga diri mas, aku wanita, tolong hargai itu." "Wah bangsat lo Yan, sombong banget lo Yan, udah janda anak satu, sombong, jual mahal." "Aku bukan jual mahal mas, tapi ini harga diri saya mas." Akhirnya wah, dengan argumen seperti itu si Yanti langsung agak sedikit cepat lah langkahnya untuk pulang. Akhirnya dicuekin lah sama si Bram, sama Yanto, sama Rahman. "Ya biarin bos, besok-besok kan pasti lewat sini lagi," kata si Yanto itu. Wah, brengsek tuh Yanti tuh, sok jual mahal, udah janda anak satu tapi belagu banget. Dan Yanti sampailah di rumah, anaknya emang udah pulas lah, tidur pulas. Besok paginya si Yanti ke ladang, dan si Bram itu kan anaknya si bos ya, anak si bos penggilingan padi. Di saat itu pas ada panen padi, di musim panen padi. Nah si Yanti menyuruh bukan anak buah ya, menyuruh orang untuk memanen lah ladang. Nggak mungkin lah seorang Yanti sendiri, perempuan, untuk memanen sendiri ladangnya. Akhirnya menyuruh orang, berapa orang lah untuk memanen. Setelah panen selesai semua dan mau menjualnya, mau ke penggilingan padi menjual ke bosnya. Akhirnya si Bram adalah di situ di penggilingan padi. "Oh Yan, kamu menjual padi kamu, beras kamu?" "Iya mas, aku mau menjual ini hasil dari panen
padi saya. Yan, kalau kamu mau sama aku, berapapun harganya akan aku bayar. Enggak mas, sesuai pada umumnya aja. Udah nggak apa-apa, santai, yang penting kamu mau jadi pacarku, kekasihku. Maaf mas, aku seorang janda mas, anak satu. Aku nggak mau sembarangan orang untuk menjadi pendampingku, karena kalau dia sayang ke anakku, aku juga sayang sama dia. Ya udah, itu berarti aku jodoh aku. Tapi maaf mas, aku nggak ada hasrat buat menjadi pacar mas. Lo sombong banget lo Yan, lo kan janda, lo kan punya anak satu, kok sombong banget jual mahal banget. Bukan aku sombong mas, bukan aku jual mahal, enggak, aku nggak jual mahal. Maaf mas, memang di sini Yanti pandai lah untuk membalas kata-kata seorang si Bram lah. Tapi Bram nggak mau ngalah lah, dia seorang lelaki, dia itu apa namanya, orang kaya lah, seorang anak bos penggilingan padi, orang kaya di desa itu. Dia lah tetap merayu loh si Yanti ini. Dan si Yanti ini bilang, maaf mas, dengan pemikiran bohongnya lah, si Yanti bilang, mas aku udah punya jodoh mas, padahal itu nggak ada. Aku udah punya jodoh mas, aku udah punya kekasih, aku ingin menikah berapa bulan ke depan. Yang bener lo Yan? Iya mas, bener mas. Akhirnya si Bram, wah brengsek aku duluan. Wah, dalam pikiran si Bram, jangan sampai orang lain mendahului aku. Sebelum orang lain menikahi dia, aku dulu yang akan menggagahi dia, menggagahi si Yanti, apapun caranya.